Mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا تقبل آمين يا رب العالمين. Fa'ana aqul marhaban bika ya Ustaz Muhammad Darru ahlan wa sahlan. Alhamdulillah di pertemuan yang ketiga ini dari pekan kedua ya tentunya kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana ini merupakan sebuah nikmat yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Kemudian salawat beriringkan salam kita haturkan, kita ucapkan, kita sampaikan kepada suri tauladan kita sebaik-baiknya ciptaan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau Ahlul Bait, kepada sahabat-sahabat beliau dan siapapun yang berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya dan tidak terlepas darinya hingga Nah, nanti. Amin ya rabbal alamin. sebenarnya kan Ustaz Muhammad, nggak laku, iya, dijual sama ibu. Oh ya, ini yang Al-Ustaz Muhammad Daru, insya Allah Ta'ala di siang hari ini, yang di pertemuan ketiga ini, kita akan melanjutkan materi kita kemarin. Yang mana kemarin itu atau 2 hari sebelumnya, kita sudah belajar dan sudah memasuki materi Al-Usratu. Kita sudah ambil dialog yang pertama, kemudian di hari Selasanya itu qadarullah ya, mati lampu tidak bisa. Hari Rabunya kita sudah ambil dialog yang kedua, dan insya Allah Ta'ala fi hadza al-yaum, di hari ini kita akan mengambil dan mempelajari al-hiwaru as-salis, dialog yang ketiga dari materi al-usratu. Jadi materinya masih materi al-usrah, tapi sudah memasuki dialog yang ketiga yang merupakan dialog terakhir dari materi al-usrah. Baik. Qabla an nabda'a, sebelum kita mulai seperti biasa, ana uridu an as'alaka ya Ustaz Muhammad Darbu, kaifa haluka? Tamam. alhamdulillah bi khair Ustaz. Wa kaifa haluka anta Ustaz? Alhamdulillah ya ana bi khair. Kaifa halu usratika? Al-usrah. Nah, Ustaz. Kaifa halul usrah? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Khair. Aina anta al-an? Eh, ini. Ha? Al-an. Aina anta? An Hmm. eh kamar Ustaz. Fi ghurfatin naum. Ha? Iya, itu gur tadi. Nah, fi ghurfatin naum. Kamar, kita Ya. ucap dalam bahasa Arabnya adalah ghurfatu an-naumi. Ghurfatun naum. Nah, baik. Ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya Ustaz Muhammad Daru. Kita langsung saja masuk ke materi kita pada siang hari ini, yaitu al-hiwaru ats-tsalisu. Ya, dialog atau percakapan yang ketiga. Unzur wastami' wa'id. Nah, di sini ceritanya ada dialog antara keluarga kecil. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan beberapa anak mereka. Mereka membicarakan tentang masalah aktivitas sehari-hari, terutama masalah sholatnya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Kita mulai dari Al-Ummu. Hada adhanul fajri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ainal awladu. Sa'dun fil hammami yatawaddau. Wa aina Sa'idun. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina sa'idatun sa'idatun fil musalla tusalli. Aina al-mi'tafu? Hadha huwa al-mi'tafu ya walidi. Wa aina an-nazzaratu? Hadhihi hiya an-nazzaratu ya walidi. Hayya bina ila al-masjidi. Hayya bina. Nah, sekali lagi Ana akan bacakan. Istami'u, dengarkan dan perhatikan. Nah, hada adzanul fajri. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? Sa'dun
fil hammami yatawaddau. Wa aina Sa'idun? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idatun? Sa'idatun fil musalla tusalli. Aina al-mi'tafu? Hadha huwa al-mi'tafu ya walidi. Wa aina an-nazzaratu? Hadhihi hiya an-nazzaratu ya walidi. Hayya bina ilal masjidi. Hayya bina. Nah, insya Allah dari segi al-qiraah atau bacaan wadih ya, jelas. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pembahasan ya Ustaz Muhammad Daru. Di sini sebelum Ana membahas ya, Ana akan menyebutkan terlebih dahulu siapa saja yang ada di dialog ini. Yang pertama kita ada al-ummu. Ma makna al-ummu ya Ustaz? Ibu, Ustaz. Nah, kemudian kita ada al-abu. Alhamdulillah. Nah, si ayah ya. Ini ada Ya, ayahnya. Kemudian kita nanti ada Sa'dun, ini anak mereka. Kita anggap saja anak pertama ya. Kemudian ada Sa'idun, anak yang kedua yang ikut ngomong. Satu lagi ada Sa'idah. Sa'idah cuman dia tidak ikut nongol di sini, hanya disebutkan namanya saja. Jadi ini keluarga kecil yang berbahagia dan soleh insya Allah ya. Baik. Nah, di sini nampaknya si keluarga ini siap-siap sudah bangun pagi-pagi. Dalam artian mereka sudah siap-siap menunggu azan subuh. Nah, ketika azan subuh berkumandang dari luar dan kedengaran oleh si ibu, maka ibunya bilang, "Hada azanul fajri." Ya, ini azan fajar. Al-fajru itu subuh artinya, ya. Sering pemakaian fajar ini untuk subuh maknanya. Ini azan subuh kata ibunya ketika mendengar azan dari luar. Nah, si bapak merespon dari luar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kata ibunya, hadza azanul fajri. Maka si bapak merespon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kan disunahkan seperti itu, mengikuti apa yang diucapkan oleh al-muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata bapak. Nah, kemudian bapaknya bertanya kepada si ibu, Ainal auladu? Al-auladu ini bentuknya jamak. Jamak itu lebih dari dua. Ini bentuk tunggalnya adalah waladun. Waladun itu artinya anak. Ainal auladu? Di mana anak-anak? Ini sudah azan nih. Anak-anak di mana? Dan di mana anak-anak? Maka al-ummu menjawab. Kata al-ummu, Sa'dun. Anak yang pertama kita anggap ya. Sa'dun fil hammami yatawaddau. Ya, Sa'ad fil hammam. Antum tahu apa arti al-hammam? kamar mandi, Tat. Nah, ahsan. Sa'ad di kamar mandi yatawaddau, sedang berwudu. Fi'il mudhari. Antum pernah dengar istilah fi'il mudhari? Pernah, Ustaz. Nah, fi'il mudhari itu salah satu maknanya dia menunjukkan sedang dilakukan dan dia juga menunjukkan kegiatan tersebut sering dilakukan berulang kali. Nah, jadi saat di kamar mandi sedang berwudu, kata al-ummu. Kemudian al-abu nanya lagi, anak yang kedua ini, wa aina Sa'idun? Ya, dan di mana Sa'id? Dijawablah oleh si ibu al-ummu, Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Ya, Sa'id fil ghurfah, di ruangan. Cuman di sini tidak disebutkan ruangan apa. Karena al-ghurfah ini secara umum artinya adalah ruangan. Entah ruangan apa, ruang tamu, ruang kamar tidur atau mana, yang jelas dia di ruangan. Mungkin ada ruangan untuk santai di ruangannya ya. Kita anggap saja kayaknya ini ruang tamu lah. Nah, Sa'idun atau kamar tidur mungkin. Sa'idun fil ghurfati. Sa'id di kamar. Kita terjemahkan kamar saja ya. Sa'id di kamar Quran, sedang membaca Al-Quran. Kemudian Al-Abu nanya lagi, wa aina Sa'idatun? Dan di mana Sa'idah? Anak ketiga, anak bungsu nih. Maka kata Ya. Al-Abu,
sa'idatun fil musalla tusalli. Ya, sa'idah di musalla tusalli sedang sholat. Nampaknya ini musola rumah ya, musola yang ada di dalam rumah. Di sini untuk sekedar faedah tambahan saja, beda antara al-musola dengan masjid. Ya, seharusnya masjid dikatakan sebuah masjid itu ketika memang dari awal dibangun digunakan untuk sholat dan ibadah lainnya, maka kita namakan masjid. Namun musola lebih umum, ya. Sebagai contoh, misalnya lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola ini sehari-hari digunakan untuk olahraga. Namun ketika hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, masyarakat setempat karena mungkin masjidnya terlalu sempit ya untuk sholat Idul Adha, maka mereka semuanya sepakat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan tersebut. Maka lapangan tersebut dibersihkan sedemikian rupa dari hal-hal yang kotor dan najis sehingga bersih dan layak untuk sholat. Maka pada saat itu dinamakan lapangan tersebut musola. Jadi setiap tempat yang kita jadikan untuk sholat maka itu disebut dengan al-musolla. Setiap musolla itu belum tentu masjid, tapi setiap masjid sudah pasti musolla. Itu perbedaan antara al-musolla dengan masjid. Sa'idatun fil musolla tusalli. Sa'idah di dalam al-musolla sedang sholat. Baik, anak-anaknya sudah tahu semua nih posisi mereka masing-masing ya. Maka al-abu, dia siap-siap pengen pergi ke masjid. Dia nanya lagi, Ainal mi'tafu. Al-mi'taf artinya di sini adalah mantel atau jaket yang tebal. Antum kalau punya jaket yang cukup tebal untuk menahan diri, untuk menahan dingin ya dari luar, itu namanya adalah al-mi'tafu, mantel ya. Mantel yang tebal, jaket tebal itu namanya al-mi'tafu. Aina al-mi'taf? Cuaca lumayan nih dingin ya. Di mana mantel? Nah, Sa'dun yang tadi sedang wudhu di kamar mandi, akhirnya muncul apa kata Sa'dun? Hada huwal mi'tafu ya walidi. Ini dia jaketnya, afwan, ini dia mantelnya, wahai ayahku. Langsung gercep nampaknya orangnya ya. Baik. Kemudian si bapak nanya, wa ainan nazzaratu? An-nazzarah, hadhihi an-nazzarah. Ya, anak pegang ini adalah an-nazzar. Naam. Wa ainan nazzarah, dan di mana kacamata? Maka muncullah Sa'id, apa kata Sa'id? Hadhihi hiyan nazzaratu ya walidi. Ini dia kacamatanya wahai ayahku. Ya. Jadi di sini kita dapat dua kosakata baru, al-mi'tufu dan an-nazar. Nazar. Nah, baik. Anak laki-lakinya dua-duanya sudah ada, ya, mantel sudah ada, kacamata sudah ada, sudah lengkap semuanya. Oke, maka Al-Abu bilang, hayya bina ilal masjid. Ayo bergegas kita ke masjid. Ya, sekali lagi mungkin ini sudah pernah Ana sampaikan ya perbedaan antara hayya dengan hayya. Kalau dia hayya hanya sekedar ajakan saja tanpa ada unsur bergegas di situ. Ya. Tapi kalau hayya ada maknanya asri, cepat, ayo bergegas ya. Hayya bina, ayo bergegas kita ke masjid. Maka Sa'dun dengan Sa'id serempak menjawab, hayya bina, ayo kita bergegas. Naam. Nah, itulah maksud dari dialog yang ketiga dari materi as-salatu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Al-Ustaz Muhammad Daru. Nah, Khalas, Ustaz. Fahim tak ya? Masya Allah. Baik, tentunya di sini ada Al-Ustaz Rizal, baru masuk beliau. Nah, Nah, Ustaz, afwan terlambat. lah bahasa. Nah, kami pun baru mulai sekitar jam 14.16 tadi. Nah, baik. Al-Ustaz Rizal, eh, kami akan bacakan dengan Al-Ustaz Muhammad Daru dialog ini. Antum silakan perhatikan. Kalau nanti ada satu dua kalimat yang tidak paham, silakan ditanyakan ya.
Baik, ana sebagai al-ummu Ustaz Muhammad Darru, kemudian antum Ustaz Muhammad Darru sebagai al-abu. Pokoknya antum baca yang kedua deh. Ana yang pertama, antum yang kedua, begitu sampai akhir. Fahim tak? Nah, Ustaz. Nah, Fahimna. ana abda, ana mulai ya. Hmm. Hada azanul fajri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal aul Ainal aulad Sa'dun fil hammami yatawaddau. wa aina Sa'idun Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. wa aina Sa'idatun Sa'idatun fil musalla tusalli. ainal mi'taf هذا هو المعطف يا والدي. wa aina an-nadharah وأين wa aina an-nadharah نظارة wa بالتشديد. aina an-nadharah هذه هي النظارة يا والدي. hayya bina ilal masjid. هيا بنا. Naam. Kita ulangi sekali lagi. Ibda anta ya Ustaz Muhammad Daru. Silakan mulai duluan. Hadza adhanul fajri Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aina al-aulad? Sa'dun fil hamami yatawaddau. Fil hammami. Sa'dun fil hammami yatawaddau. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatun fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? Hadza huwal mi'taf. Ya walidi Walidi. ya walidi. Naam. Wa aina an-nazzarah? Hadhihi hiya an-nadharah ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Masya Allah, barakallahu fiq ya Ustaz Muhammad Darru. Qiraatun jayyidatun hasanatun. Nah, gimana Ustaz Rizal? Apakah ada kosakata atau ungkapan yang belum jelas di sini? Jelas, Ustaz. Semuanya jelas? Insyaallah. Insya Allah. Jadi secara umum ya, tadi sudah Anda sampaikan ke Ustaz Muhammad Daru. Secara umum dialog ini menceritakan percakapan antara keluarga kecil, ya, yang mereka itu bersiap-siap menunggu azan fajar. Azan fajar berkumandang, kemudian si ibu ini bilang, "Hadza azanul fajri." Kemudian si bapaknya menanyakan anaknya, anak pertama namanya Sa'dun, ya, dia lagi di kamar mandi, sedang berwudu. Anak kedua namanya Sa'id, dia lagi baca Quran di kamar. Dan anak ketiga namanya Sa'idah, lagi sholat di musola rumah. Nah, kemudian dia nanya lagi di mana kacamatanya, di mana jaketnya. Setelah semuanya siap, ya si bapak Al-Abu Sa'id dengan Sa'dun sama-sama pergi ke masjid. Adapun Al-Ummu dengan Sa'idah, enggak, mereka di rumah ya, karena sebaik-baiknya tempat untuk sholat bagi perempuan adalah di rumah. Nah, baik. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Berarti kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni al-mufradat. Nah, di sini ikhwah lumayan mufradat ya bagi antum yang mungkin di antara antuma yang merasa ini mufradatnya masih asing. Nah, ini sebagai tambahan kosakata ya. Al-mufradatu kosakata al-ardu, ya, al-ardu itu sekali lagi artinya tampilan atau pembahasan. Pembahasan. Naam, unzur, lihatlah, wastami' dan dengarlah, wa'id dan ulangilah. Nah, baik, nanti langsung kita terjemahkan ya. Yang pertama kita ada masjidun, ya, masjid. Kemudian musalla, musalla. Kemudian al-Qur'anu, Al-Quran. Hayya bina, ayo kita bergegas. Ayo kita bergegas. Nazzaratun, nah, kacamata. Mi'tafun, mantel ya atau jaket yang tebal itu. Kemudian ghurfatun,
ruangan, ya. Ghurfah itu dia ruangan secara umum, ya. Kalau kita mau bilang ruang tamu, maka bahasa Arabnya ghurfatu julusin. Kalau kita bilang ruang tidur atau kamar tidur, kita bilang ghurfatu naumin. Nah, ghurfah sendiri, kalau tidak ada embel-embelnya setelahnya, itu ruangan secara umum. Bisa maksudnya ruang tamu, bisa juga maksudnya kamar tidur. Nah, kita terjemahkan ruangan saja ya. Nah, kemudian ada hammamun. Hammam artinya kamar mandi. Nah, ini untuk sekedar tambahan faedah saja yang Anda dapatkan dari dosen waktu Anda kuliah dulu. Kata dosen ini, hammam dulunya sebenarnya bukan kayak kita zaman sekarang. Kalau hammam zaman sekarang kan kamar mandi pribadi, dalam artian pemakaian keluarga saja. Tapi kalau hammam dahulu itu identik dengan pemandian umum. Misalnya di onsen seperti Jepang gitu. Nah, itu hammam bahasa Arabnya, pemandian-pemandian umum yang mungkin masih ada di Indonesia ya, di desa-desa itu ada pemandian umum, itu bahasa Arabnya adalah hammam. Hanya saja seiring berkembangnya zaman dan orang-orang sudah memiliki kamar mandi pribadi masing-masing di rumah ya, kamar mandi keluarga, sehingga pelabelan kamar mandi yang awalnya pemandian umum menjadi kamar mandi keluarga. Ya, itu perpindahan bahasa hammam. Nah, baik. Kemudian kita ada yatawaddau, berwudu, yaqra'u, membaca, yusolli, salat. Nah, kemudian adzanun, adzan, al-fajru, fajar, auladun, anak-anak, ummun, ibu, abun, bapak, ibnun, anak laki-laki. Nah, silakan Al-Ustaz Muhammad Darru, Iqra ma'at tarjamah. Langsung terjemahkan ya. Tafadhal. Masjid, musola, Al-Quran. Ayo kita bersegera. Nah, dibaca Arabnya. Oh, Nah, hayya bina. hmm. Ayo kita bersegera. Nadzarah, kacamata. Mi'taf, mantel. Ghurfah, kamar. Hmm. Hammam, kamar mandi. Yatawaddau, berwudu. Yaqra'u, membaca. Yusolli, sholat. Ummun, ummun, abun, ibu, bapak. Azan, azan. Al-fajr, pagi. Aulad, anak, anak-anak. Set. Nah, anak-anak, Ibnun, anak laki-laki. anak laki-laki. Al-fajru bukan pagi ya, subuh Subuh, oh ya, atau subuh tuh. fajar. Nah, Apaan? baik, la ba'sa. Baik, selanjutnya Al-Ustaz Rizal, tafadhal baca kemudian terjemahkan langsung. Ya, bisa. Masjidun, masjid. Musalla. Aina musalla, tempat sholat ya, Ustaz? Naam. Tahu bedanya antara masjid dengan musola? Kalau musalla itu kalau bahasa Arab bukannya lapangan ya, Ustaz? Baik, musola itu sebenarnya bukan hanya lapangan. Pokoknya tempat sholat secara umum. Jadi kalau seandainya kita punya kamar tidur, kamar, ruangan untuk tidur, kemudian sebagian dari sisi kamar ini kita jadikan tempat untuk sholat. Maka pada saat itu tempat tersebut dinamakan Ah, al-musola, tempat musalla. sholat secara umum ya. Tapi kalau Iya. masjid, enggak, masjid dia punya hukum-hukumnya tersendiri. Kita disunahkan tahiyatul masjid ya, i'tikaf di situ. Tapi kalau musola enggak ada tahiyatul musola. Itu bedanya ya. Itu bedanya antara al-musola dengan masjid. Nah, tempat sholat, ahsanta, Tempat sahih ya. sholat. Iya. Secara bahasa artinya tempat sholat. Nah, wasil lanjut. Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Hmm. Hayya bina. Mari bersegera. Hayya bina. Hayya bina. Ahsan. Nadharatun, kacamata. Mi'tofun, mantel. Gurfatun, ruangan.
Hammamun, kamar mandi. Eh, Yatawad, yatawaddo'u, berwudu. Yaqra'u, sedang membaca. Yusolli, sedang sholat. Ummun, ibu. Abun, bapak. Ibnun, anak laki-laki. Nah, yang ini Adzanun, adzan. Al-fajru, al-fajru, subuh. Auladun, anak-anak. Jamil, ahsantuma, barakallahu fikuma. Baik, ikhwah, sebelum kita masuk ke tadrib atau latihan, apakah ada pertanyaan berkenaan dengan dialog yang ketiga ini? Silakan. Masya Allah, Ustaz Ismail. Silakan ikhwah, apakah ada pertanyaan? Tafadhal. Insya Allah jelas ya dari penjelasan kosakatanya dan untuk dialognya, anak kira cukup jelas. Paling-paling nanti kosakata-kosakata yang baru itu silahkan nanti dimurojaah lagi. Khawatirnya lupa ya, karena kosakata-kosakata ini akan terus kita bawa nanti ke pelajaran selanjutnya. Nah, jadi harus sering-sering dimurojaah. Nah, baik, kalau jelas kita lanjutkan ya ke latihan. Seperti biasa ikhwah, setelah dialog, setelah kosakata, maka terbitlah latihan. Nah, di sini kita ada tadribun latihan sil. Sil artinya hubungkanlah baina antara al-kalimati. Al-kalimati dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kata, ya. Hubungkanlah antara kata wasurah dan gambar al-munasibah yang cocok. Di sini ikhwan, kita mulainya dari gambar paling kanan ya. Ini gambar pertama, gambar kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada 7 gambar dari kanan. Nanti Ana tunjukkan gambarnya menggunakan kursor. Antum sebutkan ini gambarnya apa. Ini kalimatnya. Antum bisa lihat bawah ini ya. Antum bisa pilih kalimatnya yang cocok untuk mendeskripsikan gambarnya. Nah, Ana akan mulai dari Al-Ustaz Rizal. Tafadhal. Hadhihi surah, gambar ini. Yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Quran. Jamil. Selanjutnya langsung Masih Ustaz Rizal. Yang kedua, Yatawaddo'u, yatawaddo. berwudu. Nah, berwudu. Yang ketiga, Al-Qur'an. Al-Quran. Jamil. Oh, terbalik kayaknya Ustaz ya. Kenapa? Sepertinya kata-kata yang di bawahnya itu terbalik ya. Iya, memang kita disuruh menghubungkan. Oh, nah, oh sorry. Nah, Iya. jadi acak ya. Baik. Baik. Nah, selanjutnya Al-Ustaz Muhammad Darru, silakan yang gambar ini. Ada Al-Ustaz Muhammad Darru. نعم أستاذ نعم Nah, أنا tafadhal. نظارة Nazzarah wa hadhihi مسجد masjid. Hadhihi surah غرفة ghurfah. Hadhihi surah معطاف. mi'thaf. Insyaallah jelas ya latihannya. نعم أستاذ. Nah, biasanya latihan dialog yang ketiga ini ada beberapa latihan, lebih banyak ketimbang dialog satu dan dua. Nah, kita lihat untuk latihan-latihannya di sini sebentar. Apakah ada yang cocok? Nah, kita coba sekali lagi ya untuk pemantapan yang at-tadribus tsani. Sebentar ikhwah, mana yang bagusnya ini? Latihan pertama atau yang kedua ya? Nah, kita mulai dari latihan yang kedua saja. Nah, jadi antum berusaha mengingat dari dialog yang pertama kemarin sampai yang ketiga, gambar-gambar ini yang cocok apa? Ya, kita mulai dari kanan ya. Ini gambar pertama,
kedua, ketiga, keempat, kelima, kemudian balik kanan lagi, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Antum perhatikan kursor ana nunjuknya di mana. Nah, silakan Al Ustaz Muhammad Darru, silakan antum duluan. Hadhihi surah, غرفة ghurfa. Hadhihi surah. يتوضأ Nah, hadhihi surah أب. abun. نعم أستاذ. Ada jawaban lain? آه، Keluarga, keluarga. Ah, oh ini Ustaz. apa? Masih ingat? Amun Naam, ammun. Ini Al-Quran wa hadhihi surah Syajarah syajarah. Nah, silakan. Selanjutnya ada Ustaz Rizal. Gambar ini Yaqra'u yaqra'u. Hadhihi ibnun. ibnun. Hadhihi Eh, Gambar ya. Suratu usrati. kalau suratu usrati gambar keluarga. Oh, nah, surah. Surah jamil. Surah. Ini hadhihi Auladun. auladun. Wa hadha Musalla. musalla jamil. Al Ustaz Muhammad Darru selanjutnya. Yang ini Suratu Usrati Naam, Usrah al-usrah sahih. Dan ini Azan adzan. Wa hadha Al-Masjid al-masjid. Wa hadhihi eh, Ammatun ammatun atau apa kira-kira? Amun Lah, amman, amun laki-laki. Kalau perempuan, eh Umun. ummun. Nah, kita bilang ummun saja ya, karena dia nampaknya sudah agak lebih tua ya. Nah Ummun. Ustaz. Naam. Wa hadhihi Hammam hammam. Jamil. Selanjutnya, Al-Ustaz Muhammad Rizal. Hadhihi surah Muallimatun. muallimatun. Ahsan. Hadhihi Itu abun. abun. Ahsan. Yang ini Bintun. bintun atau ibnatun. Oh, ibnatun. Naam. Ini Ibnatun. Uhti. Apa tuh, Ustaz? dia pasangannya ini. Oh, Naam. ammatun. Ammatun. Wa hadha Yusolli. yusolli. Baik, itu saja ikhwah berkenaan dengan kosakata dari tiga materi ya, tiga dialog dari materi al-usratu. Nah, insya Allah taala di pertemuan selanjutnya kita akan memasuki judul baru, yakni sebentar, kalau tidak salah as-sakanu. Ya, as-sakanu itu adalah tentang tempat tinggal. Nah, kita lihat sebentar saja. Nah, sebentar ya. Nah, ini materi kita pekan depan insya Allah taala. Baik, Pak Yoko, dengan begini kita sudah menyelesaikan materi dari as-salatu. Berarti kita sudah melalui dua pekan, yaitu pekan pertama at-tahiyyatu wa ta'aruf, kemudian pekan kedua al-usratu, dan insya Allah nanti pekan ketiga kita masuk ke judul besar yang baru, yakni as-sakanu. Nah, silakan, apakah ada pertanyaan? Tafadhal. Masya Allah, tidak ada pertanyaan ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka Anda cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, kami dari pihak Al-Bukhari mengucapkan kepada Antum permohonan maaf karena ini memang bukan jadwal kita seharusnya. Sehingga beberapa ikhwan, teman kita, mereka tidak sempat ya untuk hadir tepat waktu atau juga tidak sempat untuk memasuki
dan ikut materi karena ada beberapa hal yang harus mereka kerjakan. Nah, baik, ayo ikhwah, semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita sebarkan manfaatnya untuk orang lain. Jangan lupa ya, kosakata yang baru itu dimurojaah lagi, diulang-ulang lagi karena antum harus percaya bahwasanya nanti akan ikut terus kosakata itu. Bahkan di jilid 1B, sekarang kita di 1A. 1B nanti akan ikut, nanti 2A, 2B akan ikut terus disebutkan kosakata-kosakatanya itu dimurojaah lagi. Insya Allah Ta'ala seiring berjalannya waktu akan bertambah kosakata-kosakata yang antum miliki. Nah, baik, nakhtatimu bidu'ai kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum ayyuhal ikhwah.